البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kemarin tentang apa dalam istidlal indahnya akbar. Yang pertama berhubungan dengan perkara yang semua para anbiya menyeru kepadanya, yaitu kepada ibadatullah wahdah wajtinabut taghut, untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala semata dalam peribadatan dan untuk menjauhi taghut. Kalimat menjauhi taghut ini lebih tandas. Kenapa? Karena yang namanya menjauh ini menunjukkan apa? Dia meninggalkan juga apa? Tidak mendekat. Karena terkadang manusia meninggalkan tapi apa? Masih dekat-dekat. Tapi kalau sudah menjauh, ini dia meninggalkan juga apa? Menjauh dari semua hal-hal yang akan mengantarkan kepada peribadatan kepada taghut. Yang kedua apa, Wahyu? Siapa itu wali-wali Allah? Siapa? Orang yang beriman dan bertakwa. Dalilnya Mukasyah. Tutup kitabnya. Belum hafal. Tutup kitabnya. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Baik, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan mengetahui perkara ini khanifillah termasuk penting. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala memasukkan dalam salah satu permasalahan di risalah tentang siapa itu wali-wali Allah dan siapa saja mengaku sebagai wali Allah padahal mereka itu sebenarnya bukan wali Allah. Dalam al-usulus sittah termasuk salah satu dari 6 pokok di dalam agama kita yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam risalah tersebut, yaitu untuk mengenal wali-wali Allah. Kenapa? Karena iblis beserta bala tentaranya afanifillah, mereka membolak-balikkan fakta. Wali-wali Allah yang hakiki dianggap musuh dari wali-wali Allah. Sedangkan wali-wali syaitan dianggap sebagai wali-wali Allah. Dibolak-balik. Nah, karena itulah kita semua harus betul-betul paham tentang perkara ini. Barakallahu fikum. Kita masuk pada poin yang ke-38. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, ma huwa haqqullahi 'alal ibad? Apa itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya? Sekilas afanifillah perkara ini perkara yang gampang. Tapi dalam mewujudkannya ternyata butuh betul-betul kesungguh-sungguhan. Butuh mujahadah untuk mewujudkan apa? Hak Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Hak yang paling asasi yang wajib kita penuhi, yaitu ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a.
Ini hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya agar mereka semua mengibadahinya. Ayya'buduhu. Itu agar mereka mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Wala yusyriku bihi syai'a. Perhatikan kata syai'an di sini nakirah dalam konteks apa? Nakirah dalam konteks apa, Arin? Nahi atau nafi? Nahi. Taib. Indak ya Ahmad. Nahi. Indak ya Ahmad. Nafi. 2:1. Indahnya Jafar. Nafi. Bukankah dia majzum? Wala yusyriku. Nunnya dibuang. Atau ke'an. Jadi di sini bukan majzum tapi apa? Mansum karena atau ke'an. Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Berarti la di sini nafiyah. Agar mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nakirah dalam konteks penafian memiliki makna umum. Jadi tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sekarang kalau ditanya Mujahid, bolehkah seseorang menyekutukan Allah dengan malaikat-malaikatnya? Seorang menyembah malaikat. Boleh tidak? Malaikat kan makhluk yang soleh, makhluk yang mulia. Boleh tidak? Tidak boleh tetap. Baik itu malaikat maupun nabi. Taib, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap tidak boleh kita menyekutukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang masih berhubungan dengan poin tersebut, yaitu pembahasan ke-39, ma huwa haqqul ibadi 'ala Allah. Apa itu hak hamba-hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Kalau di poin ke-38, tentang hak Allah yang wajib kita tunaikan. Kemudian yang ke-39 berhubungan dengan hak hamba yang Allah Subhanahu wa taala mesti akan berikan. Hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala yaitu jawabnya alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Untuk Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab siapa saja yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini hak para hamba. Dan perlu kita ketahui bahwasanya hak di sini bukan hak kemudian kita memaksa Allah, tapi tafaddulan, sebagai bentuk anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seandainya Allah Subhanahu wa taala mau mengadab semua hamba-hambanya, maka Allah itu tidak zalim. Karena itu adalah miliknya. Tapi sebagai bentuk kepemurahan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan hak kepada hamba-hambanya bahwa siapa yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, maka tidak akan diazab. Ini menunjukkan afanifillah tentang besarnya keutamaan seseorang selamat dari kesyirikan. Jadi selamat dari kesyirikan merupakan nikmat yang sangat agung yang wajib kita syukuri. Yang wajib kita syukuri. Sungguh seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak berikan hidayah kepada kita, maka kita tidak bisa lepas dari perkara yang mencelakakan ini. Dan juga terus-menerus hendaknya kita merasa khawatir, sebagaimana kekhawatiran Ibrahim alaihi salam. Ibrahim saja khawatir terjatuh dalam syirik. Sebagaimana dalam surat Ibrahim di akhir-akhir Allah Subhanahu wa taala sebutkan doa dari Rasul yang mulia ini, wajnubni wa baniya an na'budal asnam.
jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Subhanallah. Sekarang dalilnya, dan ini termasuk pembahasan awal dalam kitab Tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dan hadits ini sangat penting ya khanibillah. Nah, maka dihafal. Wa dalil hadits Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu radifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala himar yuqalu lahu Ufair. Dalilnya adalah hadits Muadz bin Jabal, beliau mengatakan dulu aku membonceng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Radif maksudnya apa? Membonceng. Aku bonceng di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan tawaduknya Rasul. Mau berboncengan dengan naam sahabatnya, berbeda dengan para raja yang mereka enggan untuk naam berdempelan, apalagi berboncengan dengan naam taib para rakyatnya. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini naam berboncengan dengan Muadz bin Jabal di atas seekor keledai lagi. Nah, di atas seekor keledai yang dinamakan dengan Ufair. Apa nama keledai Rasul sallallahu alaihi wasallam ini? Apa namanya tadi? Indah Muhammad Shagir. Namanya siapa? Indah Minas Sigar. Namanya siapa keledai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mujahid. Belajar konsentrasi. Ya, coba belajar yang mudah-mudah ini. Nama keledai Rasul sallallahu alaihi wasallam baru saja. Sehingga tidak kemana-mana, belajar konsentrasi. Sudah gede. Sudah berapa tahun? 8 tahun kan? Mulai belajar. Siapa namanya? Siapa namanya? Hayu. Ufair. Di sini termasuk kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwan fillah, beliau memberi nama taib tunggangan-tunggangan beliau. Keledai, unta, kuda, bahkan pedang beliau juga beliau beri nama. Taib. Qala faqala ya Mu'adz, tadri ma haqqullah 'ala al-ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa inna haqqallahi 'ala al-ibadi an ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Wa haqqul ibadi 'ala Allah 'azza wa jalla alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa hak Allah atas hamba-hambanya? Dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Maka Mu'adz mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab sendiri. Di sini termasuk hal yang penting, akhwanibillah. Memberikan pertanyaan untuk apa seseorang lebih perhatian, karena terkadang orang ketika mau diajari dia lalai. Tapi kalau ditanya baru mikir. Ketika ditanya baru sadar. Kalau enggak dia ngeblank kemana-mana. Ini termasuk metode Nabawi. Rasulullah SAW bertanya agar agar semakin bertambah perhatian Mu'adz terhadap apa yang akan disampaikan. Kemudian beliau menjelaskan, sungguhnya hak Allah atas hamba-hambanya adalah agar mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini diingat-ingat. Dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa Allah tidak akan mengadab siapa saja yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini kabar yang sangat mengembirakan.
Tayyib, bahwasanya Allah memberikan hak kepada hamba-hambanya sebagai bentuk kepemurahannya, bahwa Dia tidak akan mengadab hamba-hambanya tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Makanya Mu'adz dalam kelengkapan hadis ketika mendengar hadis ini sangat gembira dan beliau ingin menyampaikan hadis ini kepada manusia. Qala ya Rasulullah afala ubashirun nas? Qala la tubashshirhum fayattaqilu. Apakah aku boleh untuk memberikan kabar gembira ini kepada manusia? Kan ini kabar gembira, ya tidak? Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat ditangguhkannya berita ini sampai betul-betul pemahaman kaum muslimin benar, itu lebih selamat. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan la tubashshirum, jangan engkau beri kabar gembira ini, fayattaqilu, sehingga dikhawatirkan mereka akhirnya apa? Bersandar kepada yang penting aku tidak syirik. Tidak usah beramal, yang penting aku tidak syirik. Ini dikhawatirkan jadi salah dalam memahami. Akhirnya apa? Bersandar terhadap apa? Terhadap kepemurahan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini. Bahwasanya Allah tidak akan mengadab seorang yang tidak melakukan kesyirikan. Ini kekhawatiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan beliau yang mendidik para sahabat dengan tauhid, apalagi kita di zaman sekarang. Betapa banyak mereka-mereka yang tertipu dengan kelembutan Allah dan kepemurahan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sehingga yang penting aku tidak syirik. Maksiat jalan terus. Juga perbuatan ibadah dia bermalas-malasan. Ini keliru ya khalifalah dalam memahami hadis. Baik. Ini syarat utama yang disebutkan. Tapi tentunya seorang hamba berusaha untuk untuk mendapatkan kedudukan yang mulia dengan mewujudkan ketakwaan, mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Oleh karena itulah ketika Mu'adz berada di ambang kematian, yaitu sudah merasa ajal dekat, beliau sampaikan hadis ini. Kenapa? Karena khawatir kalau disimpan terus beliau akan berdosa. Dalam sebagian riwayat fa akhbara biha Mu'adzun 'inda mautihi ta'assuman. Kemudian Mu'adz setelah menunda hadis ini lama karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membolehkan untuk menyampaikan. Tapi karena ini ilmu dan beliau paham kaidah-kaidah ini ilmu, mesti harus disampaikan suatu saat. Di sini dalil ikhwanifillah menunjukkan bolehnya menunda suatu ilmu sampai waktu yang dibutuhkan. Dibedakan. Menunda ilmu sampai waktu dibutuhkan ini boleh. Tapi kalau menyembunyikan ilmu di saat dibutuhkan ini Ini terlarang. Maka ketika beliau sudah dekat dengan kematiannya disampaikan hadis ini karena ta'atsuman, khawatir terjatuh dalam dosa menyembunyikan ilmu. Baik. Kesimpulannya jangan sampai lupa poin terpenting. Ada dua pembahasan di sini. Indak ya Iqbal, Iqbal. Iqbal, apa pembahasan yang pertama tadi? Poin yang pertama yang kita ambil malam ini. Baik. Naktabi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.